Biasanya gini akan vlog ya. Oh iya, ini udah. Itu menjadi takdir lah kami. Nanti kami pergi ke bisa. Ada juga. Di mau pergi tak pergi ya. Ini Bu, terima kasih Bu. Silakan duduk Bu. Masih ada Bu yang belum absen, silakan duduk Bu. Yang sudah absen. Ya, absen dulu ya Bu. Permisi Bu. Jangan keluar lagi Bu. Mau dibagi rotinya. Baru masuk kok langsung keluar Bu. Makan diri. Iya. Baca aku udah mahal. Ya, belum tahu. Belum tahu dia apa. Dia tidak pernah begini. Belum sadar kakak. Buat Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Kepala Sekolah, terima kasih kita panjatkan kehadiran Tuhan di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Terlebih pada saat ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Di sini saya akan bacakan tertib acara daripada diseminasi budaya positif, yaitu seminar sekolah dasar SD Negeri nomor 034779 Sidiangkat, di mana kata sambutan yang pertama sebagai pembukaan yang dari saya sendiri sebagai protokol, dan selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya doa pembuka dari Ibu Usiana Tumanggar, selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang dipaparkan oleh Ibu M. Sialowo, dan selanjutnya pemaparan 5 kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas oleh Ibu Jelianti Ervina Situmayang, dan selanjutnya ada refleksi dan umpan balik, dan selanjutnya doa penutup dari Ibu Syakinah Marbun. Terima kasih kita ucapkan untuk pada pagi hari ini, di mana akan kita dengarkan diseminasi atau pemaparan budaya positif dari CGP Angkatan 10. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dari Bapak T. Tumanggar. Akan waktu dan tempat akan kami persilakan. Terima kasih.
Segera pasangannya langsung aja dua ini. Dua langsung. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih berkat dan anugerahnya sehingga kita masih boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat, masih dapat menghirup udara segar, bahkan napas kehidupan yang kita rasakan pribadi lepas pribadi. Itu semua bukan karena kekuatan semata, tapi karena kasih Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus sebentar lagi Ibu Haloho dengan Ibu Tumeyang akan membawakan budaya positif. Kiranya Tuhan kami serahkan acara kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun nanti yang menjadi mereka paparkan kepada kami sehingga kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami, bahkan kami terapkan kepada siswa kami sehingga kami semakin tahu apa yang mereka berikan kepada kami nantinya. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan supaya jangan terhalang berkat yang Engkau berikan. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Matahari selaku pembawa acara di kegiatan kita ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pemimpin pembelajaran di dalam kelas, terkhusus kepada Ibu Tumeyang dan Ibu Haloho selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli. Pertama, kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas kasih berkatnya kita dapat bertemu, berkumpul di room ini untuk mendengarkan diseminasi disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Jadi syukur kebanggaan tersendiri Bapak Ibu, di mana sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Deli yang berhasil melahirkan JGP-JGP di setiap angkatan yang ada di Deli. 4, 8, 9, 10, bahkan angkatan 11 yang mana memang diundur. Tetapi di sana kita bisa melihat, bisa merefleksi bahwa sekolah kita ini diakui. Dan saya secara pribadi bangga memiliki aset-aset yang mumpuni. Tinggal mengarahkan, tinggal mengkolaborasikan sesama kita di sini supaya tujuan program pemerintah terkhusus program sekolah kita bisa terlaksana. Jadi ini kepada Ibu Haloho dan Ibu Jelianti, mungkin di setiap kegiatan angkatan calon guru penggerak setiap angkatan ada refleksi, ada perubahan positif. Kalau di angkatan 4 atau angkatan-angkatan sebelumnya mungkin ada yang perlu diperbaharui, disempurnakan, dan setiap angkatan yang tambah ada penyempurnaan. Jadi kepada Bapak Ibu Guru, terkhusus kepada CGP Angkatan 10, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ada, yaitu menuntun kodrat yang ada pada murid, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Pastinya fokus topik yang Ibu bahas di CGP pasti filosofi Ki Hajar Dewantara. Pasti itu. Kenapa? Karena setiap ada LK, secara tidak langsung saya ikut juga belajar. Tidak mungkin saya mengikuti LK tidak ada yang bahan yang saya bawa. Jadi filosofi yang akan dikembangkan di CGP adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, membuat siswa belajar berbahagia, merdeka sepanjang hayat. Itu dia. Jadi di sini dibutuhkan guru atau pamong yang betul-betul bisa menuntun, mengarahkan anak itu supaya mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan sepanjang hayat. Itu yang dibutuhkan. Jadi diharapkan nantinya CGP-CGP yang lahir dari sekolah kita ini menjadi pioner. Bapak Ibu saling tatap-tatapan dulu dengan temannya.
Hitung 10 detik saling melompat. Oke. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu? Ibu Homsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk bersenyum? Nah, supaya kita mendapatkan aura positif di wajah kita sekarang ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya salah satu juga guru penggerak dari sekolah kita untuk angkatan yang ke-10 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Syaloho pemaparannya, dan giliran saya akan menyampaikan pemaparan saya di sini. Kepada Bapak Ibu, saya terlebih dahulu menyampaikan kata-kata maaf saya. Bila mana saya nanti ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya menyadari saya manusia yang tidak luput dari segala kekurangan. Baik Bapak Ibu, di sini sekali lagi saya mengatakan saya bukan mengajari, tetapi kita di sini saling berbagi Bapak Ibu. Jika ada nanti yang perlu ditambahkan, silahkan diberikan tanggapan, dan tentunya itu semua di dalam budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini kita satu kekuatan. Kita memiliki satu kekuatan di sekolah ini. Bila mana kita memiliki satu kerjasama yang kuat, maka kita bisa merupakan satu tim yang bisa berhasil. Sebelum saya menyampaikan pemaparan yang berikutnya, saya ajak dulu Bapak Ibu untuk menyimak video ini, dan mungkin nanti bisa ada beberapa orang Bapak Ibu memberikan tanggapan apa arti daripada video ini. Silahkan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, apa perlu saya ulang? Ini sebuah video yang mengajarkan kita arti dari sebuah tim yang bekerja sama untuk mendapatkan keberhasilan. Saya minta satu orang dari Bapak Ibu yang mewakili, yang bisa mengartikan daripada video tersebut. Silahkan Bapak Ibu. Amin.
Kalau bisa setiap saya. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau sepintas saya lihat di sini sepertinya ada dua komunitas, ada dua tim. Tim yang pertama itu saya lihat itu yang satu memang betul-betul bekerja keras, tetapi temannya tidak mendukung. Tetapi yang tim kedua tadi ada tim kedua betul-betul timnya atau di komunitas mereka itu bekerja sama, dan akhirnya yang tim yang bekerja sama ini duluan maju, duluan bergerak dan duluan maju dan duluan sukses. Seperti itulah gambaran yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu, di sini video ini sangat menggambarkan ibarat kita di dalam sebuah tim atau di dalam kapal dengan individu yang berbeda. Ada yang sebagai ini yang tampil di depan kita sekarang ini sebagai pembuat masalah, ya. Ada juga yang pendukung, ada yang bertanggung jawab, ada yang memberikan perhatian penuh, dan ada juga yang sebagai troublemaker di dalam, yang buat masalah nih, yang sampai dilempar kepala temannya, tapi dia sembunyi tangan untuk menghancurkan organisasi itu atau tim kelompok itu. Tapi di kelompok kedua di sini kita lihat ada tadi yang barusan lewat, ini dia tim yang betul-betul bekerja sama-sama menguras tenaganya untuk sebuah keberhasilan. Ini tampilan di mana si pembuat masalah dikeluarkan dari kelompok untuk mencari satu hasil yang produktif dan menstabilkan suasana, sehingga mereka bisa berlari bersama, bekerja sama tanpa ada perkelahian untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Hombing yang sudah memberikan pendapat, dan saya menampilkan itu tadi supaya kita juga sebagai guru di sekolah kita ini yang kita memiliki satu kapal, biar kita memiliki satu hati, satu pikiran, menyatukan kekuatan energi kita masing-masing untuk mendapatkan keberhasilan. Baik, saya akan memulai pengantar budaya positif Bapak Ibu yang berjudul Kebutuhan Dasar Manusia dan Dunia Berkualitas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tentunya Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini adalah Bapak Ibu Guru yang hebat, yang sangat memperhati pendidikan. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, berseimbang, bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar dan mendasari perilaku murid. Tadi sudah dikupas sedikit oleh Ibu Syaloho dan saya akan melanjutkan. Ki Hajar Dewantara dalam satu kutipan menyatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama. Kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman pada padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita ini seperti petani, kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita ini menuntun bagaimana tumbuhnya anak didik kita di lahan atau di sekolah kita ini. Sekolah kita ini diumpamakan seperti sawah atau ladang, yang dimana di sana banyak anak didik yang perlu kita tuntun, yang perlu kita pupuk, yang perlu kita jauhkan dari basmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu pertumbuhan daripada anak kita ini. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid,
dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Bapak Ibu, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Seorang Dr. William Glasser, dia adalah psikiater dari Amerika Serikat. Bapak Ibu, beliau mengatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Setuju kita dengan itu, Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan. Kebutuhan itu nanti akan kita kupas satu persatu. Ketika kelima kebutuhan dasar itu terpenuhi kepada seorang anak, maka dia akan memiliki tumbuh seimbang dan bahagia. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang anak akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Sering kita hadapi di dalam kelas. Berarti intinya seorang anak menghadapi atau membuat sebuah masalah di dalam kelas itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita akan kupas nanti satu persatu Bapak Ibu. Bahkan ketika anak-anak tidak memiliki kebutuhan yang terpenuhi, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk yang dibuat oleh seorang anak biasanya akan responnya dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Mereka tidak tahu menyampaikannya dengan cara bagaimana. Akhirnya jadi membuat sensasi atau yang sering dibilang si troublemaker. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Yang pertama ini dia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau disebut dengan love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kemerdekaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Ini dia lingkaran 5 kebutuhan dasar manusia yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging, kebebasan atau freedom, dan kesenangan atau fun. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, seorang anak itu kebutuhannya itu harus terpenuhi. Yang pertama, kesehatan. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau anak kita tidak sehat, susah juga kita mengajarinya, kan Bu? Yang kedua, pertama tadi kesehatan, yang kedua rumah. Yang ketiga, makanan. Kalau anak kita tidak makan, tidak sarapan, tidak semangat belajar, kita juga akan terganggu. Akan muncul masalah baru ketika pembelajaran. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kita di sini sudah selalu mengarahkan kepada anak-anak kita agar tetap menjaga kesehatan, menjaga olahraganya, apalagi makanan yang bergizinya seperti P5 anak fase A sekarang ini. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini Bapak Ibu. Jika ada seorang anak di sekolah kita ini, kita lihat dia dalam keadaan terancam, dia akan dapat menimbulkan masalah baru di sekolah kita. Ada-ada aja yang dia buat untuk
membuat suasana semakin heboh gitu ya Bapak Ibu ya. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar, seperti yang saya sampaikan tadi, atau bila rumah mereka kebanjiran atau kebakaran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar sifat fisiologisnya. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang tadi saya katakan itu adalah love and belonging. Kebutuhan yang kedua ini yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belongingnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman. Kita semua punya teman. Jika seorang anak merasa tersisih, kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Dia disingkirkan oleh teman-temannya, atau dia dibullying oleh teman-temannya. Kebutuhan kasih sayang tidak dia dapatkan Bapak Ibu. Berikutnya, yang terhubung dengan orang lain termasuk keluarga. Mungkin di keluarga dia anak yang mungkin selalu mengalami tekanan gitu ya, atau mungkin ada kekerasan di rumah tangga oleh orang tua. Itu akan membuat satu masalah juga kepada dirinya, di mana kebutuhan kasih sayangnya dia tidak terpenuhi. Teman kerja, Bapak Ibu, kita memiliki kasih sayang dengan teman kerja. Sesama kita memiliki kasih sayang nggak Bapak Ibu? Pastilah ya. Dan di kelompok di mana kita tergabung, setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Dan mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan di kelompoknya. Sama dengan kita Bapak Ibu guru. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun, ada murid yang paling cuek. Guru yang sudah serius mengajar, jauh dari dasar hatinya dia tetap ingin diterima. Ya, jangan disingkirkan. Orang yang paling cuek pun kan seperti itu. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya, yang seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi di awal pertemuan kita. Karena setiap murid adalah unik Bapak Ibu. Mereka memiliki kekuatan masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi, memiliki ikatan emosi satu sama lain, untuk memiliki kebutuhan yang besar, untuk merasa diterima di kelompoknya. Setuju ya Bapak Ibu? Yang ketiga, ada di sini kata kebebasan atau freedom. Kebutuhan yang ketiga ini merupakan kebutuhan kebebasan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang dia ambil tersebut. Memberikan kepada mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pernah kita temukan di kelas kita Bapak Ibu, anak-anak ini ingin belajar mandiri dengan penggunaan gadget. Gurunya tidak tahu menggunakan skater, tapi anak muridnya sudah tahu. Malah kita yang diajarinya. Kita tidak boleh menghukum mereka. Kita boleh mengarahkan mereka dengan ilmu yang sudah didapatkan itu. Tapi kita berikan juga arahan yang lebih bagus supaya mereka tidak salah. Pembelajaran dengan metode yang beragam yang menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Salah satunya itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka.
kita tanya kepada anak murid kita, Bapak Ibu, di mana dia belajar untuk menyelesaikan sebuah tugas itu atau pembelajaran itu yang seperti apa. Itu merupakan salah satu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi bisa kita ajak anak-anak itu, anak-anak kita mau nggak belajar di luar sebentar? Mau Bu, pasti senang. Biar nggak menonton di dalam kelas saja. Yang keempat, kesenangan. Ini kebutuhan yang sangat dibutuhkan seorang anak. Ki Hajar Dewantara pun mengatakan kita itu memperhatikan anak itu, pembelajaran berpusat kepada siswa itu untuk anak-anak mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kesenangan atau fun. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Ketika kita mengajar kepada anak didik kita, dia tidak senang, apapun yang kita sampaikan, dia tidak akan masuk pelajaran itu ke dalam pikirannya. Yang terakhir, sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk atau dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Yang terakhir Bapak Ibu adalah penguasaan atau power. Kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Ketika seorang anak mampu membuang sampah ke tempat sampah tanpa disuruh oleh guru, kita berikan dia suatu reward untuk membuat dia menunjukkan dia memiliki kompeten atau powernya. Jadi dia merasa timbul lagi rasa percaya dirinya. Mereka sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Ada 5 yang sudah saya utarakan tadi Bapak Ibu, biar kita nanti tahu juga untuk memberikan pendapat nanti masing-masing. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa jika mereka selalu disalahkan. Ibu bapak guru yang sangat penting pada saat ini untuk kita ketahui adalah kebutuhan dasar murid-murid kita yang ada di dalam kelas. Agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka, bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan atau mungkin kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu Bapak Ibu apa alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan atas yang belum terpenuhi. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Syaluho di awal pertemuan kita tadi. Ada tadi menghukum, ada tadi konsekuensi. Nah, ada yang paling parah menghukum ya memang. Nah, sebenarnya kalau di dalam pelajaran kita pada saat ini ada alasan kenapa seorang anak itu melakukan tindakan itu. Makanya kita harus pelajari dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada si anak, makanya dia melakukan hal demikian. Melalui percakapan antara guru dengan siswa yang berdekatan secara disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Bapak Ibu guru, jika guru mengabaikan perilaku buruk
murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan-kebutuhan dasar murid-murid kita. Dan Bapak Ibu, di sini saya mau memberikan pertanyaan pemantik, dan saya mau nanti ada beberapa orang Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat untuk pertanyaan. Ibu Yanti, guru wali kelas 4B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Budi. Beberapa anak di kelas 4B telah datang padanya untuk mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Yanti, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal itu? Oke, kita boleh memberikan argumen kita masing-masing Bapak Ibu, dan saya minta nanti satu orang dari kaum bapak, satu orang dari kaum ibu. Dia tidak membawa makan siang. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Tadi sini walinya Ibu Cilanti, muridnya si Budi. Kenapa si Budi seperti itu? Itu karena memang kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, maka akhirnya dia merasa kekurangan. Kalau bahasa kita jadi mokus. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Hombing. Jawabannya sama-sama tepat. Ya, tadi Ibu Sinaga mengatakan akan memanggil orang tua dan berkonsultasi. Ibu Hombing mengatakan karena kebutuhan dasar si anak yang tidak terpenuhi. Kalau bisa tahu kebutuhan apa tadi Ibu? Bertahan hidup. Iya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan sandangnya tidak terpenuhi, makanya dia tidak memiliki makanan yang bisa dia bawa sebagai bekal. Ketika dia merasa lapar di sekolah, dia mengambil bekal teman-temannya secara paksa. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Daputar mau memberikan pendapat. Silakan Pak. Terima kasih pada moderator. Saya melihat di pertanyaan ini masalah dihadapi oleh Budi. Pertama, memang seperti yang dikatakan oleh guru, mungkin dari rumah masalah ekonomi. Kemudian mungkin si Budi tidak peduli apa yang mau diperhitungkan mau datang ke sekolah. Ya, artinya dia menjengkelkan, artinya tidak mau membawa bekal dari rumah karena diperhitungkan dia mungkin bekal yang dibawanya itu menilai bekal yang dibawa oleh temannya. Artinya dia ada merasa malu. Itulah makanya saking dilihatnya di lapangan atau di sekolah itu makanan kawan yang positif yang dibawa itu mungkin inilah uang. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Daputar. Jadi jawabannya nggak jauh beda ya dari jawaban Ibu yang pertama tadi, Ibu Sinaga dan juga Ibu Hobi. Yang jelas anak tersebut di samping yang dikatakan oleh Ibu Sinaga
pendapat yang bisa saya ambil dari jawaban Pak Dahudan adalah keteledoran si anak. Mungkin gurunya sudah menyuruh untuk membawa bekal, tetapi orangnya ceroboh, tidak membawa. Akhirnya karena dia tidak membawa, terganggu kebutuhan dasarnya, dia mengambil milik orang lain dengan terpaksa. Baik, terima kasih atas jawaban dan respon daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkan negara yang melakukan pendidikan. Betul, Bapak Ibu? Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain. Di lapangan bermain, di lapangan upacara, ketika jam bermain, atau bahkan menyakiti orang lain fisik. Sebagai guru, kita sebagai guru Bapak Ibu, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut buat pencapaian yang berarti. Contoh, di dalam kegiatan olahraga, dia tidak pintar dari akademik, tetapi mungkin di olahraga dia bisa. Kebutuhannya mungkin dipilih, kita arahkan ke sana. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang terpenuhi dari seorang murid akan berpengaruh juga pada pelajarannya. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keinginan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sekarang sudah paham perbedaan dari 5 kelompok tersebut? Bagaimana selama ini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian? Di sini saya akan membagikan kertas ini kepada Bapak Ibu, di mana satu set seperti ini ada 5 warna dan 5 kertas. Kita akan mengisi yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana cara Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar hidup Bapak bertahan di dalam penguasaan, di dalam kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, memenuhi kebutuhan di dalam kesenangan. Yang kelima, kebutuhan dalam kebebasan. Seluruh Bapak Ibu dapat kertasnya. Silahkan isi Bapak Ibu, ditempel di kolom yang sudah tersedia di sini. Pertanyaannya, coba kita pikirkan bagaimana selama ini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Yang 5 itu isi setiap kertas dengan nama Bapak Ibu, ditulis namanya Bapak Ibu ya. Bisa dan menyebutkan bagaimana cara Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar itu dari cinta, perasaan, kesenangan atau kebebasan, bertahan hidup. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, langsung kita tempel di sini. Tempel. Warnanya yang ini ya Bu. Bertahan hidup ya warnanya yang ini ya Bu. Oh, bagaimana Untuk penguasaan warna hijau, kasih sayang warna pink, kesenangan warna kuning, kebebasan warna hijau muda. Dan silahkan ditempel masing-masing. Untuk bertahan hidup dia Bu, tulis merah. Bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan, rumah, makanan, bahkan kebutuhan biologis itu merupakan
termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nomor 2, kasih sayang. Ya, itu karena tidak ada sesuatu. Ya. Penguasaan. Ini Bu, penguasaan atau power. Tuhan merasa menjadi terampil, diakui pencapaian keterampilan, dampak dan pengaruh, memiliki rasa harga diri. Itu untuk penguasaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah ada, yang sudah selesai bisa tempel diri. Silakan, ini sudah selesai. Kasih sayang dan rasa diterima itu berkaitan dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, dengan hubungan kita dengan orang lain, teman, keluarga, kelompok di mana kita gabung. Ada lagi Bu, selain yang menghasilkan, yang mau ditanya? Ibu ya? Iya, tadi saya nggak tahu. Iya, yang mana Ibu? Apa yang Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 itu? Kebutuhan bertahan hidup yang Ibu lakukan. Untuk kebutuhan bertahan apa yang Ibu lakukan? Kasih sayang dan rasa terima. Ya, inilah dia pembicaraan kita yang pertama sudah selesai. Ya, silakan. Iya. Yang terakhir apa? Terakhir Bu. Coba bebasan. Bisa dilihat di kota. Kesempatan untuk membuat pilihan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita itu ketika kita memiliki kesempatan untuk membuat pilihan. Dapat? Ya, Ibu Hemping sudah selesai? Ini Bu, kemana Bu? Aku. Diganti Kebebasan ini ya. Banyak ya. Karena memang tertutup semua. Juara 1 tadi Ibu. Oke, berikutnya Ibu Otang yang sudah bisa memberikan pendapat. Ya, bertahan hidup. Bagaimana bertahan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, Terbilang Bang. Ada lem. Lem sisa. Bisa juga. Oh, bisa Pak. Kali ini aja Pak. Teng.
Ya, sudah ada 2. Ibu Sinaga, silakan. Ibu Syanturi. Jawabannya pasti berpanggilan, Bu. Ya, karena setiap orang memiliki jawaban yang beda. Mantap, jawabannya sangat bagus. Tidak ada hukumannya kalau Tidak ada hukuman, Bu, dan tidak ada juara. salah jawaban kita juga. Sudah selesai, biar kita langsung buat dokumentasi tugas kita. Refleksi umpan balik akan kita buat sedikit sebentar lagi, baru kita akan akhiri. Oh, wah, aku rasa kayak gitu juga bikin. Di kelasnya udah tutup kelas. Tunggu si apa ya? Aku ambil dulu. Nomornya. Aku nomornya dia udah salah. Jadi ini namanya dia. Ampun siapa? Di sini masih 3 guru ya, Bapak Ibu. Masih ada 3 ini. Ini satu lagi nih dari pengusaha. Ini lem Bu. Itu Bu kertas, Bu. Aku udah 5 ya. Ibu Anturi. Aku salah apa ya? Bukan untuk ditertawakan, Ibu, tetapi untuk bukan untuk ditertawakan. Penjelasan saya akan bisa menguasai emosi. Oke, terima kasih. Selalu belajar, selalu berbuat yang baik, berusaha memahami orang lain. Nilai positif semua kan, Bapak Ibu? Ya, Ibu Sakinah, Ibu Siburian. Ya, ayo, kamu bisa. Ya, ini Ibu Siburian. Ini nomor 2 ya, Bu. Oke. Kesenangan. Apa kesenangannya, Bu Siburian? Saya jika pikiran saya santai, kesenangan saya. Jika apa yang diinginkan tercapai. Santai aja pikiran, kesenangan. Oke. Di sini sudah
beragam pendapat Bapak Ibu di kebutuhan dasar yang pertama yang bertahan hidup, di penguasaan juga kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Sudah ada bermacam-macam pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Ibu Sakin, silakan. Serta terakhir yang akan menyampaikan pendapatnya atas kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi, bagaimana cara memenuhi. Ya, oke deh. Oke. Baik, tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu. Dimana sudah terlaksana. Inilah dia pendapat daripada Bapak Ibu dengan jawaban yang berbeda-beda. Artinya saya bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu semuanya sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya, baik kita sebagai guru, baik juga sebagai anak didik kita. Dan bila kebutuhan itu tidak terpenuhi, disinilah yang dikatakan masalah yang muncul bagi ke murid kita, itu yang selalu kita hadapi di dalam kelas. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Ini jadi hal yang saya dapatkan ini yaitu mengubah paradigma saya, ya, paradigma yang dahulu dengan yang sekarang, bahwa ternyata hukuman itu tidak lagi sesuai dengan pendidikan sekarang, tetapi bisa dirubah dengan konsekuensi. Kemudian nantinya juga di bulan Juli di libur semester kita akan mengadakan IAP, memperkuat atau mengingatkan, menyegarkan kembali kurikulum Merdeka. Jadi yang selanjutnya juga kalau seperti di Kementerian Pemerintahan Prabowo, ya saya selaku kepala sekolah berusaha mengkondisikan waktu saya, ya Bapak Ibu. Tapi banyak yang dikejar di akhir tahun pelajaran ini. Kadang kami butuh WA di sekitar julu, tetapi yakin kalau kita sehat kita bisa mencapai itu semua. Ya. Lalu ini tambahan juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Seyogianya lanjutan dari kegiatan ini adalah kita rapat membahas terkait perpisahan kelas 6. Tetapi karena situasi ada pekerjaan yang due yang harus saya kerjakan hari ini untuk bahan untuk besok Bapak Ibu, kita rapat di hari Sabtu setelah baris saja untuk pemantapan kegiatan acara perpisahan kelas 6, karena besok kami juga akan mengikuti lomba karya kepemimpinan sekolah penggerak di SMP 2 Campak Hulu, sekolah Pak Tinjak. Jadi ini juga kami izin kepada Ibu Anturi selaku paralel dari Ibu Haloho, begitu nantinya juga Ibu Matanari selaku paralel dari Ibu Nababan. Jadi kadang itu sudah seperti musik kerjaan, tapi ya mari. Jadi Bapak Ibu, materi sudah selesai. Harapan saya ini menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan nanti. Kita masing-masing doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan seminar. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kami tadi menjadi agar kami bisa menanamkan kepada siswa kami, ya Allah. Hanya